Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja, pada hari ini, Selasa 5 Agustus 2025, Hosea pasal 12, ayat 1 sampai ayat 11, bagian firman Tuhan, kita akan baca, kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, dari Hosea pasal 12, ayat 1 sampai ayat 11, kita berdoa. Kasih-Mu Tuhan senantiasa menaungi seluruh hidup kami. Demikian kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam seluruh hidup kami. Karena kami belajar mengandalkan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya pada saat ini. Kami dimampukan dengan kuasa Roh Kudus, membaca dan melakukan seturut kehendak-Mu, senantiasa datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan terus dengan teguh di dalam iman kepadamu, untuk berbalik kepadamu, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, hidup seturut kehendak-Mu. Ampuni kami, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Hosea pasal 12, ayat 1 sampai ayat 11, berbunyi demikian. Dengan kebohongan, aku telah dikepung oleh Efraim. Dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan, ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya, ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel, ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan, dengan neraca palsu di tangannya, dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku? Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu, sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Amin firman Tuhan. Berbalik kepada Allah. Tema renungan kita pada saat ini. Kenakalan seorang anak tentu tidak serta-merta membuat orang tua melupakannya. Ajaran, pengingatan, nasihat, teguran, bahkan mungkin penghukuman akan diberikan kepada si anak.
karena kasih sayang yang begitu besar dari orang tua kepada anaknya. Maka demikianlah diberikan hajaran supaya si anak menyadari tentang perbuatannya yang tidak baik, lalu kemudian kembali kepada orang tuanya. Melalui hambanya Hosea, Allah datang kepada umatnya. Allah sebagai orang tua dan umat sebagai anak. Umat Israel sesungguhnya adalah umat pilihan. Umat yang sungguh dikasihi oleh Allah sendiri. Namun, dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh umat Israel yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka demikianlah Hosea sebagai hamba Tuhan datang kepada umat Tuhan, menyampaikan kepada umat Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan. Beberapa hal yang sangat penting untuk kita tahu yang telah dilakukan oleh umat Tuhan, yang tentu dalam pandangan Tuhan adalah dosa yang mesti diperbaiki oleh segenap umat Tuhan dan dipulihkan olehnya. Dalam hal perdagangan, di ayat 8, telah melakukan kecurangan. Dan tentu ini tidak benar dalam pandangan Tuhan. Dalam hal penyembahan, umat Tuhan malah mengandalkan bangsa-bangsa lain, melakukan perjanjian dengan bangsa lain. Ayat 2 bacaan ini. Yang tentu ini juga dosa di hadapan Tuhan. Bahwa telah mengandalkan dan lebih mengandalkan segala sesuatu di dunia ini ketimbang mengandalkan Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang juga telah memberi keselamatan kepada umatnya. Dengan cara mengungkap segala sesuatu yang telah dilakukan oleh nenek moyang umat Israel, Hosea menyampaikan kepada umat Israel di ayat 3 sampai dengan ayat 7, kehidupan Yakub dalam sejarah kehidupan Yakub yang telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dapat kita bandingkan dengan Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai ayat 30. Namun Allah pun memulihkan Yakub atas dosa yang dilakukan. Di ayat 7, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Ungkapan ini pun juga dinyatakan kepada umat Tuhan untuk segera berbalik, bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sekiranya segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Allah melalui para nabi, bahkan melalui penglihatan-penglihatan dengan perumpamaan, ayat 11 bacaan ini, harapannya umat Tuhan dapat menyadari kesalahan dan berbalik kepada Tuhan. Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Namun pun demikian, dengan segala sesuatu yang diungkapkan ini, Allah menyatakan bahwa Allah yang telah disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, maka demikianlah pemulihan yang dinyatakan, pemeliharaan Allah dinyatakan kepada umatnya pada zaman Hosea, ayat 10 bacaan ini. Maka pemulihan itu pun juga akan dinyatakan kepada umatnya sekiranya umatnya kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Saya dan kita semua, tentu dalam hidup yang Tuhan perkenankan, kita jalani sampai saat ini. Dengan jujur dapat kita katakan kepada Tuhan, dalam suatu masa, kita pun bisa seperti bangsa Israel, melakukan dosa di hadapan Tuhan.
bisa kita meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan. Bisa juga dalam kecurangan seperti umat Tuhan, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai bidang. Apakah itu dalam hal perdagangan, dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam kehidupan, dalam persekutuan, dan di mana saja. Kita berpotensi melakukan dosa di hadapan Tuhan, di tempat kita masing-masing. Namun demikianlah firman Tuhan disampaikan pada saat ini kepada kita semua, kepada saya, juga pendengar renungan pagi pada saat ini. Berhentilah dengan dosa yang dilakukan. Jangan menikmati dosa. Segeralah berbalik kepada Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Siapakah yang tidak akan melakukan dosa di dalam dunia ini? Sebab dosa bisa datang menggodai semua orang dan bisa terjerumus di dalamnya. Namun pun demikian, Allah akan memulihkan setiap orang yang datang kepadanya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan ini tentu meneguhkan saya dan kita semua untuk datang kepadanya. Jika Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengampuni, membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya, mengapa saya dan kita semua masih berkeras hati untuk tidak datang kepadanya? Demikian umat Israel dipulihkan olehnya. Maka saya dan kita semua pun akan dipulihkan olehnya jika kita datang kepadanya membawa seluruh kehidupan kita dalam pengakuan dosa. Niscaya dengan kasih-Nya yang besar, dengan pemeliharaan yang begitu dalam bagi kehidupan kita, Allah akan mengampuni kita. Berita pertobatan telah disampaikan sejak zaman dulu juga sampai saat ini melalui firman-Nya, melalui firman yang disampaikan kepada kita semua. Maka demikianlah sekiranya dengan firman yang kita dengarkan dapat menuntun kita ke jalan yang lebih baik, untuk hidup lebih baik seturut kehendak-Nya. Mari kita datang kepadanya, berbalik kepadanya, hidup dalam tuntunan-Nya, dalam kebenaran sesuai dengan aturan main yang dikehendakinya. Roh Kudus menuntun seluruh kehidupan kita dan menyempurnakan firman-Nya yang kita dengarkan dan renungkan pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Dalam iman kami berserah kepadamu Tuhan, memohon pengasihan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Bahwa hidup yang Tuhan perkenankan boleh kami alami pada saat ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami, yang semestinya kami syukuri dengan hidup benar di hadapan-Mu. Namun pun demikian, kami rentan melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami dan ajari kami untuk hidup lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu dengan hidup lebih baik dan berbalik kepadamu, maka damai sejahtera-Mu akan memenuhi seluruh kehidupan kami. Sempurnakanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan mantapkanlah hidup kami untuk melakukan seluruh yang Tuhan kenan dalam seluruh hidup kami. Berkatilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kasihanilah kami. Dengarkanlah kami. Sempurnakanlah hidup kami untuk makin baik, makin lebih baik ke jalan yang Tuhan kenan. Berkatilah setiap hal yang kami kerjakan. Kiranya semuanya itu berdampak, bukan hanya berdampak kepada diri kami secara pribadi lebih positif, namun berdampak bagi sesama kami, berdampak bagi lingkungan kami, berdampak di tengah-tengah masyarakat untuk hidup lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Kasih karunia-Mu menyertai kami semua ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang mendengarkan renungan pagi
juga semua umat-Mu di muka bumi ini, untuk hidup dalam seluruh hal yang Tuhan perkenankan. Kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Peliharakanlah seluruh pemimpin kami dan pemerintah kami. Peliharakanlah bangsa dan negara kami. Peliharakanlah semua bangsa-bangsa di dunia ini. Kasih setia-Mu menaungi kami dalam seluruh jenjang yang Tuhan perkenankan kami alami, dalam proses hidup yang Tuhan perkenankan untuk makin dewasa dalam iman seperti yang Tuhan kehendaki. Kami membawa segenap kehidupan kami kepadamu untuk diubahkan dan makin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.